Selamat Natal, Anda bersuka cita pada Natal tahun ini? Anda bersuka cita? Iya ya, kita selalu bersuka cita karena dikatakan bulan Desember itu bulan yang penuh dengan sukacita. Bulan Desember itu biasanya selalu dinanti-nantikan oleh semua orang, bukan hanya orang Kristen, tapi bahkan semua orang di dunia ini. Karena apa? Karena kalau bulan Desember itu biasanya liburan. Biasanya jalan-jalan, saudara ya. Ada banyak orang jalan-jalan. Tapi kalau bagi kita umat Tuhan, maka bulan Desember itu adalah bulan yang sakral. Sebenarnya bulan yang spesial. Karena kita memperingati kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat dunia ke dunia ini. Dan dia datang itu bukan untuk kesenangannya, tapi dia datang untuk saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya bulan Natal, bulan Desember itu adalah hal yang sangat spesial. Nah, tema khotbah, tema Natal dari IFGF Tondano adalah, coba Anda baca bersama-sama. 1, 2, 3. God's love letter, ya. Waduh, kalau sudah yang dibilang love letter itu adalah sesuatu yang ya sangat spesial. Secara khusus bagi anak-anak muda. Secara khusus bagi yang lagi berpacaran, ya. Kalau zaman dulu, saudara, surat cinta ini adalah surat yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang lagi berpacaran, ya. Betul nggak, Pastor Yandi? Dulu gimana? Pastor Yoksin? Ya, surat cinta itu adalah surat yang sangat dinantikan. Karena apa, saudara? Karena di dalam surat cinta itu sebenarnya ada isi hati dari pasanganmu. Ada pernyataan cinta dari pasanganmu. Itu sebabnya sangat dinantikan. Dulu saya waktu pacaran sama Pastor Abraham di Temanggung, Jawa Tengah. Saya di Surabaya. Rasanya setiap kali, dulu belum ada handphone. Kalau sekarang kan tinggal pencet telepon WA gratis 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin sampai tidur dengan handphone Anda masih bisa ngobrol. Kalau dulu kan harus melalui surat. Jadi setiap hari deg-degan, nunggu suratnya datang enggak. Biasanya ini 3 hari kok belum datang ya, 4 hari belum datang. Sampai ada cerita toh, saudara, karena saking seringnya terima surat cinta, dia selalu nungguin tukang pos yang bawa surat cintanya. Terakhirnya ketawa Pastor Luiska, kawin sama tukang posnya, saudara ya. Karena saking sering bawa surat cintanya itu. Nah, surat cinta ini sangat penting, sangat dinanti-nantikan ya. Karena di dalam surat cinta itu ada isi hati dari orang yang mengasihimu dan kamu kasihi. Nah, demikian juga Bapa di surga. Bapa di surga sangat mencintai umat manusia di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya dia ingin menyatakan isi hatinya. Dia ingin memberitahukan isi hatinya kepada setiap manusia. Karena itu dia ngirimkan surat cintanya yang dia wujudkan melalui putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus Kristus itulah surat cinta daripada Allah. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang harusnya semua kita hafal. Anak sekolah minggu aja kalau suruh ngafal pasti hafal. Ya, ayo semuanya baca 1, 2, 3. Nggak usah lihat situ, itu harusnya Anda sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal ya. Jadi karena begitu besar cinta kasih Allah itu kepada dunia ini, kepada saudara dan saya, karena itu Dia mengirimkan putranya Yesus Kristus itu sebagai pernyataan isi hatinya bagi setiap kita. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang mau percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini itu adalah surat cinta dari Allah Bapa bagi manusia. Dan pribadi Yesus yang penuh dengan cinta, pelayanannya yang berdasarkan kasih dan belas kasihan, itu bisa dibaca, bisa dirasakan, bisa dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya tema kita sebenarnya secara global itu adalah fulfilled. All God's promises has been fulfilled through Jesus Christ. Semua janji-janji Tuhan itu dipenuhi di dalam Yesus Kristus, yaitu surat cintanya daripada Tuhan ini. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sebab apa? Allah adalah kasih. Next. Ya, sebab Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. God is love. Itu sebabnya Yesus itu adalah surat cinta itu sendiri. Nah saudara, dikatakan di dalam Kejadian 3, Tuhan berkata, mari kita menciptakan manusia, mari kita membuat manusia segambar dan serupa dengan kita. Artinya apa? Bahwa manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita ini adalah image dari Allah sendiri. Di dalam The Message dikatakan, God spoke, let us make human beings in our image, make them reflecting our nature. Dikatakan ayo, berkata mari kita menciptakan manusia itu dengan gambar kita, image kita. Yuk ciptakan mereka supaya mereka merefleksikan, ya, refleksikan sifat-sifat Allah itu. Jadi manusia ini seharusnya diciptakan oleh Allah itu dengan DNA, dengan hal-hal yang seharusnya merefleksikan sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai gambar Allah itu bisa merefleksikan, ya, merefleksikan nature dari Allah itu. Bagaimana kita sebagai gambar Allah bisa merefleksikan sifat-sifat Allah itu. 2 Korintus, yaitu dengan menjadi surat kasih Kristus yang dibaca oleh semua orang. Ya, dengan bagaimana kita merefleksikan sifat-sifat Allah, yaitu dengan kita menjadi surat Kristus. Tadi Yesus adalah surat cintanya Bapa di surga datang ke dunia. Lalu Yesus menginginkan kita semua yang diciptakan itu dengan gambar image Allah
menjadi surat Kristus yang bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dinilai, bisa dirasakan oleh semua orang melalui bagaimana kita merefleksikan sifat-sifat daripada Allah. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di dalam NIV dikatakan, you yourself are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Known and read by everyone. Gak ada yang tersembunyi. Hidup kita ini bisa dibaca, bisa diketahui. Gak ada yang munafik, gak ada yang kamuflase, gak ada yang cuman sandiwara, gak ada yang pura-pura. Tapi dikatakan known and read, bisa dilihat, bisa dikenal, dan bisa dibaca oleh semua orang. Lalu dikatakan you show that you are a letter from Christ. Kehidupanmu itu menunjukkan bahwa kamu adalah surat dari Kristus. Ya, kehidupanmu itu menunjukkan bahwa kamu adalah surat dari Kristus. Nah, saudara, Mother Teresa berkata seperti ini. I'm like a little pencil in the hand of a writing God who sent a love letter to the world. Saya ini hanya pensil kecil di tangan dari Allah yang sedang menulis dan mengirimkan surat cinta kepada dunia. Artinya siapa yang nulis? Tuhan yang nulis di dalam kehidupan melalui kita dan diberikan kepada dunia. Jadi artinya kita ini adalah alat untuk menyatakan cinta Tuhan kepada dunia ini. So, be God's love through your love ministry. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menjadi surat cintanya Allah? Yang pertama, melalui pelayanan kasih-Mu. Ya, melalui pelayanan kasih. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pelayanan kasih, baik di gereja, baik ketika Anda melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, entahkah Anda sebagai pendoa, sebagai guru sekolah minggu, sebagai mungkin yang lagi kerja bakti membersihkan karpet, mengatur kursi atau apapun, mungkin di dalam iCafe, itu Anda harus melayaninya berdasarkan kasih. Ya, dasarnya itu adalah kasih. Apa yang kita lakukan, demikian juga pelayanan yang kita berikan kepada orang lain, itu juga harus dasarnya adalah kasih. Ada pepatah yang berkata, you can give without loving, but you cannot love without giving. Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa memberi. Contohnya saudara, kalau di lampu merah, kalau di Jawa banyak, kalau di sini itu yang pakai topeng-topeng, pakai gambar apa Hello Kitty atau apa nari-nari gini-gini. Nah, dia kan mintain uang itu. Nah, saudara kasih.
Tapi belum tentu saudara mengasihi orang itu. Karena Anda nggak kenal kok. Siapa dia, wajahnya pakai topeng. Atau mungkin Anda berpikir, aduh daripada mobil gua dirusak, mobil baru mungkin diberet, udahlah kasih 100, 200 atau 1000 beres. Tapi Anda tidak mengasihi. Tapi kalau Anda mengasihi seseorang, Anda tidak akan diam untuk memberi kepada orang yang Anda kasihi. Ya. Kalau kita mengasihi. Nah, bukankah inti dari Natal itu adalah memberi? The spirit of Christmas is giving. Bapa memberikan putra tunggalnya karena dia mengasihi dunia ini. Yesus memberikan hidupnya karena dia mengasihi setiap manusia supaya mereka tidak binasa. Maria memberikan kandungannya sebagai alat untuk hadirnya Juru Selamat dunia. Orang Majus memberikan harta bendanya kepada raja di atas segala raja yang berupa emas, perak, dan kemenyan. Jadi artinya memberi itu adalah bagian dari pelayanan kasih kita. Nah, saudara, pelayanan kasih itu yang berupa pemberian itu bukan hanya sekedar pemberian uang. Anda bisa menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Anda bisa memberikan waktumu untuk mendampingi seseorang yang membutuhkan kehadiranmu. Anda bisa memberikan perhatian kepada seseorang yang sedang mungkin hidupnya sedang mengalami masalah down. Tapi perhatianmu itu akan memberikan kekuatan kepada orang itu. Anda mungkin bisa memberikan nasihat. Bahkan Anda mencukupkan kekurangan orang lain. Itu adalah pelayanan kasih. Pelayanan kasih juga bisa berupa pelayanan di penjara. Yesus berkata, ketika aku di penjara engkau tidak mengunjungi aku. Apa yang engkau lakukan kepada yang paling kecil dari saudaraku, engkau melakukannya untuk aku. Pelayanan kasih, kunjungan ke penjara. Mendoakan orang yang sakit, entah di rumah atau di rumah sakit. Memberi makan anak-anak jalanan. Itu adalah pelayanan kasih. Memberi kepada janda-janda dan mungkin duda-duda yang sudah tua lanjut usia, yang sudah tidak bekerja. Saudara, kalau punya kelebihan, beri kepada mereka. Itu pelayanan kasih. Dan itu adalah surat cintanya Tuhan. Dan mereka akan membaca dan merasakan itu. Saudara juga bisa memberi kepada anak-anak yatim piatu. Anda juga bisa menolong hamba-hamba Tuhan yang sedang di dalam pergumulan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, kelebihan kita mencukupkan kekurangan orang lain. Kekurangan orang lain itu nanti satu saat pada saat kita kekurangan, orang lain yang berkelebihan akan mencukupkan. Selalu ada keseimbangan. Nah, saya membaca sebuah ilustrasi, coba dimunculkan tadi ya. Nah, kalau Anda lihat ini ada gambar 3 pria yang berjanggut ini. Ini ada sebuah kisah, saudara. Suatu hari seorang wanita pulang dari berpergian, lalu dia lihat kok ada 3 orang berjanggut ini duduk di halaman rumahnya. Nah, wanita ini heran, siapa ini, saya nggak kenal ketiga orang pria ini. Lalu dia nanya, kamu mau cari siapa, aku nggak kenal kamu. Terus
Tapi wanita itu bilang, kamu ini pasti dari perjalanan jauh, ayo masuk. Saya mungkin masuklah ke rumahku, mungkin aku ada makanan untuk mengganjal perutmu. Kamu pasti lapar, nanti aku kasih kamu makanan. Lalu salah seorang pria itu bertanya, tapi suamimu ada? Dia bilang seperti itu. Wanita ini bilang, oh suamiku masih pergi, belum pulang. Lalu pria ini bilang, oh kalau gitu aku gak mau masuk. Aku mau tunggu nanti suamimu datang dulu. Ya, kami mau tunggu suamimu datang baru kami masuk. Ya sudah, wanita itu masuk ke dalam. Sore hari waktu wanita ini bersama suami dan anaknya sedang siap-siap mau makan malam. Tiba-tiba teringat wanita itu menceritakan cerita tentang 3 orang ini. Lalu suaminya bilang, loh kenapa kamu gak suruh masuk? Lalu suaminya bilang, coba kamu keluar bilang sama mereka, sekarang suami saya sudah pulang, masuk yuk kita makan bersama, ya makan malam bersama. Lalu pria yang berjanggut ini bilang seperti ini, kami gak bisa masuk sama-sama. Heran ini wanita, lah kenapa? Ya, coba kamu tanya sama suami kamu. Terus dia bilang begini, ini dia bilang tunjuk temennya nih yang baju kuning, namanya dia itu kekayaan. Lalu di sebelahnya dia bilang yang baju ungu, itu namanya kesuksesan. Aku sendiri namanya kasih sayang. Nah sekarang kamu tanya sama suamimu, yang mana yang mau kamu undang untuk masuk ke rumahmu makan? Ya. Sebab kami gak bisa 3-tiganya. Lalu lalu perwanita itu masuk ke rumah, dia bilang, Pak, itu bapak 3 orang itu bilang, katanya kamu suruh pilih yang mana. Ada kekayaan, ada kesuksesan, ada kasih sayang. Suaminya bilang, menarik juga ya, menyenangkan juga. Kalau gitu undang saja kekayaan, supaya di rumahku ini penuh dengan kekayaan. Wah, tapi istrinya gak setuju. Waduh, istrinya bilang gini, sayang, gimana kalau kita undang kesuksesan saja? Karena kita ini kan mau panen, kita butuh supaya panen kita berhasil, kita butuh kesuksesan. Lalu anaknya dengar, mama papa, lebih baik undang kasih sayang. Supaya di rumah ini ada kasih sayang, rasanya nyaman, adem, ya enak kalau ada kasih sayang di dalam rumah ini. Akhirnya gitu orang tuanya berkata, oh ya kalau gitu ngikutin anak saja, panggil kasih sayang. Lalu yang istri ini masuk ke dalam, keluar lagi menemui 3 orang ini. Kamu yang namanya kasih sayang, kami mengundang kamu untuk masuk, kamu menjadi tamu kami untuk makan malam hari ini. Lalu si kasih sayang berdiri dan dia mulai berjalan menuju ke beranda. Dua-dua yang lain ikut. Heran ini wanita, loh saya kan cuma mengundang kasih sayang, kenapa kamu 2 juga ikut? Lalu 2 orang ini secara serentak berkata seperti ini, kalau kamu hanya mengundang kekayaan, maka yang 2 akan nunggu di luar, yang masuk hanya kekayaan. Kalau kamu hanya mengundang kesuksesan, maka yang 2 akan nunggu di luar, yang masuk hanya kesuksesan. Tapi karena kamu mengundang kasih sayang, maka kami semua harus ikut bersama-sama. Karena kemana kasih sayang itu pergi, maka kami pun akan pergi. Sebab sebenarnya kami buta, kami tidak bisa melihat. Hanya kasih sayang yang bisa menunjukkan kepada kami jalan yang benar dan jalan yang lurus. Kami membutuhkan bimbingan dari kasih sayang ini. Moral ceritanya saudara, pelajarannya adalah kalau kita hanya fokus kepada kekayaan, kita akan menjadi buta. Karena ngejar kekayaan terus, tapi kita melupakan kasih sayang yang terutama. Kalau kita hanya mengejar kesuksesan, kita akan dibutahkan oleh kesuksesan. Dan kita tidak akan pedulikan kepada orang lain. Dan bisa saja kita akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan dan kesuksesan. Tetapi kalau kita
kita mengutamakan kasih sayang cinta itu saudara, maka cinta itulah yang akan mengarahkan hidup kita. Dan dengan kasih sayang itu akan membawa kesuksesan dan kekayaan. Karena semuanya didasarkan atas kasih, didasarkan atas cinta, maka yang lainnya itu mengikuti. Ingat, kalau kita mengikuti memiliki Yesus yang adalah cinta, memiliki Yesus yang adalah kasih sayang, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Mother Teresa berkata seperti ini, spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. Tebarkan cinta kemanapun engkau pergi. Dan jangan biarkan seorang pun yang pernah datang kepadamu itu pergi tanpa merasa lebih berbahagia. Artinya orang yang ketemu dengan kita itu akan merasakan cinta dan merasa bahagia karena bertemu dengan kita. Itulah surat cintanya Tuhan. Anda bisa menjadi surat cinta Tuhan melalui pelayanan kasih. Yang kedua, be God's love letter through your love words. Melalui perkataan-perkataan kasih Anda. Saudara, perkataan-perkataan kasih itu adalah perkataan yang baik. Perkataan yang enak didengar, perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar, perkataan yang mengencourage, perkataan yang terus memberikan pujian dan penghargaan, perkataan-perkataan yang menasehati, perkataan yang memberikan arahan dan mengajar seseorang, perkataan-perkataan yang terus memotivasi seseorang. Itu adalah perkataan yang baik. Kolose 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus. Ingat, Anda adalah image Kristus. Anda adalah gambar Allah. Jadi perkataan kita seharusnya perkataan Kristus yang keluar dari mulut kita. Dan perkataan Kristus enggak ada perkataan kebun binatang. Perkataan Kristus enggak ada perkataan yang mendiscourage. Perkataan Kristus enggak ada perkataan yang memfitnah, ya. Karena itu sebagai surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang, janganlah ada perkataan-perkataan kotor di dalam hidupmu. Jangan ada fitnah, jangan ada dusta. Saya ingat satu lagu, jangan ada dusta di antara kita katanya, ya. Jangan ada dusta, jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan-perkataan yang mendiscourage seseorang, melemahkan, mengintimidasi, lalu makian-makian, saudara, anjinglah, babilah, kucinglah, monyetlah, segala macam kebun binatang disebutkan. Jangan ada perkataan-perkataan yang menghina, yang mencemooh, saudara. Bahkan pernyataan-perkataan yang menyakitkan hati. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, oke, next. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, apa ini? Kok cuman paku dan papan? Nah, ini ada kisahnya, saudara. Ada seorang anak yang kerjanya marah-marah. Suka marah-marah, saudara, ya. Nah, satu saat anak ini kalau sudah marah, saudara, dia akan berkata-kata yang kotor. Dia akan memaki-maki. Dia akan, pokoknya kata-kata yang
tidak enak didengar. Dia akan marah. Udah keluar semua perkataan-perkataan itu. Ya, sehingga semua orang akhirnya rasanya mau menjauh dari dia. Lalu satu saat papanya ingin mendidik anak ini, ingin mengajar, karena dinasehati nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa. Akhirnya papanya pergi ke toko bangunan, dia beli paku 1 tas, saudara. Lalu dia beli palu. Lalu dia tempelkan ini kayu di dinding. Lalu papanya berkata, "Nak, kalau kamu sudah marah-marah, kamu sudah maki-maki seseorang, kamu ambil 1 paku ini, lalu paku di papan itu." Ya, dengan paku. Tiap hari, setiap kali kamu marah, kamu ambil 1 paku, pakukan di papan ini. Akhirnya anaknya ngikuti, saudara. Dan setelah beberapa bulan, maka seluruh papan itu penuh dengan paku. Habis pakunya. Berarti dia marah, suka marah. Lalu papanya bilang ini, "Nah sekarang nak, coba kamu cabutin paku-paku itu." Dia mulai cabutin satu-satu. Lalu papanya berkata, "Lihat, bekas paku itu, ketika kamu mencabut paku itu, pasti meninggalkan bekas luka. Nah demikian juga perkataan-perkataan yang kamu ucapkan. Perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang mendiskarit, perkataan-perkataan yang menghina, yang mencemooh, yang kamu ucapkan ketika kamu marah kepada seseorang, itu meninggalkan bekas luka di hati orang lain. Luka itu tetap ada di hati orang lain. Dan karena itu anaknya sadar dengan hal ini. Dia mulai berusaha untuk menahan emosinya sehingga dia tidak berkata-kata yang negatif. Nah demikian juga dengan kita. Kalau kita mau menjadi love letter dari Tuhan, saudara, surat cintanya Tuhan, mari belajar untuk memiliki perkataan yang baik, memiliki perkataan cinta, memiliki perkataan yang mengencourage, perkataan yang manis untuk didengar, perkataan-perkataan yang membuat orang lain itu merasa, oh saya ini berharga, saya ini diterima, saya ini menjadi bagian dari kelompok ini. Perkataan-perkataan yang menyenangkan. Ingat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, yuk sama-sama baca yuk. Bisa dibaca enggak ya? Amsal 16 ayat yang ke-24 baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, nggak ada madu yang pahit. Madu itu semuanya manis. Ya, manis dikatakan bagi hati. Jadi kalau kita mau menjadi God's love letter, harus memiliki perkataan-perkataan yang menyenangkan. Karena perkataan yang menyenangkan itu manis bagi hati yang mendengarnya dan obat bagi tulang-tulang kita. Saudara ingat, perkataan yang kita ucapkan itu akan selalu kembali kepada kita. Setiap perkataan yang kita keluarkan itu akan memantul kembali seperti gema, saudara, kepada kita. Ya, suatu hari seorang anak bersama ayahnya pergi ke sebuah hutan, lalu dia nggak tahu bagaimana, dia tersesat, dia masuk ke dalam sebuah gua. Lalu dia bingung, dia teriak, "Ayah, di mana engkau?" Lalu dari dalam gua keluar suara, "Ayah, di mana engkau?" Bingung anak ini. Lalu dia berkata, "Hei!" Dari dalam teriak, "Hei, siapa kamu? Siapa kamu?" Gitu ya.
Lalu anak ini berkata, kalau anak ini berkata, kurang ajar kamu, maka dari dalam akan datang, kurang ajar kamu. Tapi kalau anak itu berkata, I love you, maka dari dalam juga akan keluar, I love you. Jadi perkataan itu akan berbalik kepada kita. Karena itu Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Kalau kita menggemahkan yang baik, maka kita akan makan buah yang baik dari perkataan kita. Sebab Amsal 12 ayat 14 berkata, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Ya, setiap orang dikenyangkan oleh kebaikan, dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena apa? Buah perkataan. Jadi saudara, jadilah God's love letter. Jadilah surat cintanya Tuhan melalui pelayanan kasih-Mu, melalui perkataan-perkataan yang penuh dengan cinta, ya. Nah, saya tadi dapat love letter di luar sana, saudara. Anda sudah ambil ini love letter, ini love letternya dari Tuhan, saudara. Saya akan bacakan. Dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. This is God's love letter and you are God's love letter. Jadi jadilah surat cintanya Tuhan. Apapun yang bisa Anda lakukan, lakukan dengan kasih. Apapun yang Anda akan ucapkan, ucapkan karena engkau mengasihi seseorang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.